Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast kita MA Busel Arifi dengan saya Karina Cinta Lestari. Oh iya, ngomong-ngomong, di channel kita hari ini kita kedatangan tamu dari kakak-kakak Universitas Erlangga. Kakak-kakak siapa? Mila Rizka Putri Osenda. Kalau saya dari Prayitno. Ngomong-ngomong, ini kakak-kakaknya dari jurusan apa ya? Kalau saya dari ilmu komunikasi. Kalau saya sendiri dari teknologi, kayak instrumentasi dan kontrol. Waduh, apa itu? Kakak, di sini saya mau tanya. Kakak di sini kira-kira untuk berapa lama ya? 25 hari. Oke, untuk berapa orang kakak ya? Kami di sini ada 10 orang. Oke, untuk kita masuk ke pertanyaan dari kakak. Pertanyaan yang pertama, kenapa pernikahan harus dilakukan di usia yang lebih matang? Karena pernikahan ini adalah keputusan yang besar dan nantinya kita akan ke jenjang yang seumur hidup ya pastinya. Pernikahan itu harus banyak perhitungan. Jadi entah kita harus benar-benar siap secara mental, secara fisik, secara finansial agar nantinya tidak beresiko ketika kita sudah menjalin hubungan pernikahan. Karena memang hubungan pernikahan ini kan diharapkan kita bisa sesiap mungkin, sebaik mungkin merencanakan pernikahan itu. Entah dari ekonomi yang sudah tertata, mental yang sudah siap, terutama mental dalam menjadi rumah tangga dan menjadi orang tua nantinya, dan juga fisik juga pasti harus kuat, seperti ibunya mungkin fisiknya sudah oke nih untuk sebagai ibu hamil atau yang lainnya. Jadi persiapan-persiapan itu bisa digunakan untuk upaya-upaya sebagai upaya preventif lah, mencegah pernikahan gitu. Gitu ya kak. Tapi kebanyakan zaman sekarang itu kayak mereka dibuat untuk dalam keluarga ya sampai sekolah nggak aja gitu. Iya sih banyak emang nikah tuh emang ada enak gak enaknya mungkin ya, karena mungkin saya belum nikah ya, tapi ya sebenarnya nikah itu bukan solusi. Kalau misalnya kita capek, banyak kok hal-hal yang bisa kita lakuin. Kayak misal aku lagi capek nih, ya me time, atau mungkin jalanin hobi lah. Kita misalkan hobinya apa, entah hobinya driving atau apapun, itu bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nggak, ya mungkin kita lihat di layar kaca, oh nikah enak ya, tapi sebenarnya di balik itu justru dampaknya itu banyak yang lebih nggak enaknya sebenarnya. Jadi itu bisa kita pelajari lebih lanjut. Kalau dari apa ya, mungkin itu banyak yang nikah muda itu kan jadi tren sih, tren sekarang, bener nggak? Iya, kayak ini gitu. Oh ini kan aku di umur segini kok belum nikah sih, gitu nggak sih? Iya, teman-teman baru yang nikah. Nah, padahal tuh dari nikah muda itu ya, atau pernikahan ini, dampaknya itu banyak banget. Yang pertama, mereka tuh belum siap secara finansial, belum siap secara fisik, dan juga tuh sebetulnya ya, pernikahan ini juga diatur di segi hukum loh, yang kalian nggak tahu, di mana pemerintah tuh mengatur batas minimal untuk usia pernikahan. Jadi untuk usia pernikahan yang ideal itu berapa sih kak? Kalau dari BKKBN, usia pernikahan yang ideal itu perempuan 21 dan laki-lakinya 25 tahun. Nah itu pastinya nggak yang langsung ditetapkan itu, tapi umur 25 tahun itu laki-laki itu dianggap sudah matang, entah dari organ reproduksinya dan segala macamnya. Kalau perempuan umur 21 tahun itu biasanya juga sudah siap, atau secara emosionalnya, secara tubuh misalkan, oh nantinya perempuan pasti bakal hamil atau bakal melahirkan dan jadi ibu yang menyusui, pastinya rahimnya sudah kuat, reproduksinya sudah bagus. Jadi kesiapan nanti untuk menghindari lahirnya generasi baru yang stunting atau generasi baru yang pertumbuhannya kurang maksimal, dan juga seperti kesiapan mental orang tuanya itu agar bisa mendidik anak-anak mereka itu dengan secara berkualitas, anak yang berkualitas yang baik begitu. Untuk apa saja sih kak faktor yang menyebabkan pernikahan dini tersebut? Nah, faktornya itu sebenarnya ada dua sih, bukan dari faktor anaknya saja, tapi bisa saja dari lingkungan orang tua atau yang tersebut dari luar anak. Yang pertama dari anak sendiri itu biasanya itu yang pertama kurangnya pendidikan,
Yang kedua itu pernah melakukan hubungan biologis, dan yang sering terjadi adalah hamil di luar nikah. Nah, untuk yang faktor yang kedua, ini adalah faktor di luar aneks. Jadi biasanya itu faktor agama, faktor adat istiadat, dan juga faktor ekonomi keluarga. Kan tadi ada 3 faktor penyebab pernikahan dini ya. Salah satunya itu agama. Apa saja sih Kak? Yang faktor-faktor dari agama tersebut? Kalau faktor dari agama itu bisa aja. Sekarang memang kita tidak memungkiri ya banyak sekali pergaulan bebas di luar sana. Ada semacam faktor agama itu seperti dari diri mereka sendiri, individu sendiri, atau dari lingkungan sekitar dan dari orang tua mereka yang bilang kalau kebanyakan sih yang setahu aku ya mereka tuh ayo nikah aja daripada menghindari zina gitu. Nah kan banyak tuh yang menemui apalagi kita tuh mungkin kekhawatiran orang tua kali ya pergaulan di sana udah bebas banget, nikah aja daripada pacaran gitu. Banyak juga sih di pondok-pondok pesantren juga kayak kamu kalau menikah itu nanti ibadahmu disempurnakan dan segala macam bla bla bla. Tapi banyak faktor lain juga. Jadi kita tuh tidak serta-merta mengambil keputusan, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Untuk yang faktor ada usia dan Untuk ada kan di Indonesia itu banyak suku ya, ada suku Jawa, suku Bali, suku Batak, dan lain-lain. Nah, di antara itu ada beberapa suku yang misalkan ketika umur 15 atau 17 tahun, mereka sudah harus menikah. Gitu. Makanya itu kayak itu karena mereka rata-rata itu suku pedalaman, makanya karena kurangnya pendidikan, kurangnya edukasi, makanya ada kejadian atau di umur segitu dengan alasan ketika mereka sudah memasuki usia tua, anak mereka itu sudah dewasa, itu sudah mampu untuk membangun keluarga sendiri, seperti itu sih. Oke, untuk kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja sih dampak dari pernikahan dini tersebut? Dampak pernikahan dini ini pasti ada banyak ya. Yang pertama itu ada dampak dari ekonomi. Kalau misalkan kita menikah dalam kondisi tidak siap, pastinya nanti kita berusaha berbicara fakta ya. Kalau misalkan menikah itu banyak banget kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah kalau dari sisi ekonominya aja misalkan bermasalah, nantinya dampaknya tuh besar. Kayak misalkan kita nanti ketika punya anak harus terpenuhi kebutuhan nutrisinya, anak harus terpenuhi kebutuhan susu dan sebagainya. Tapi karena kebutuhan ekonomi mungkin kayaknya bisa diganti alternatif lain dan bla bla bla. Itu pasti bakal mempengaruhi perkembangan anak gitu. Jadi anak ini tidak bisa berkembang secara maksimal. Terus ada juga mungkin karena permasalahan ekonomi yang harus ngatur uang dan segala macamnya, itu bikin kita secara nggak langsung mungkin bisa stres ya, atau kayak bingung ini harus gimana. Nah itu juga mempengaruhi mental juga. Jadi kalau mental dalam sebuah keluarga itu sudah tidak berjalan ya secara mulus mungkin dengan impian kita, mungkin pasti bakal berpengaruh juga ke suasana hidupnya enak lah, atau keluarga nanti arahnya mau dibawa kemana. Ada dampaknya juga kalau menikah dini tuh misalkan ibunya itu belum siap ya, kayak nantinya itu ada potensi resiko ibu hamil ketika melahirkan itu, entah anaknya mengalami stunting atau ibunya juga beresiko. Jadi banyak banget resiko menikah dini itu yang kita harus aware, kita harus attention di situ gitu. Nah, mau nambahin juga ya, karena pernikahan dini itu biasanya menimbulkan tinggi angkanya perceraian. Iya betul. Mengingatkan sekarang perceraian ibu ya, jadi janda muda. Hal tersebut jadi karena dampak-dampak yang disebutkan kakak tadi, seperti dampak ekonomi, dampak fisik, dan juga dampak mental. Karena setahu ya, di usia dini itu kita belum bisa berperilaku secara moral. Jadi kayak kita tuh masih semuanya kekanak-kanakan, masih ikut-ikutan, dari sana, dari sini, jadi kayak tersisu gitu sih. FOMO sih. Iya. FOMO sekarang saja. Lanjut untuk pertanyaan keempat,
Apa aja sih Kak pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi pernikahan dini tersebut? Kalau pencegahan pernikahan dini, yang pertama kita bisa ikut edukasi pranikah. Jadi BKKBN atau Siap Nikah itu mengadakan program namanya pelatihan pranikah. Jadi kayak calon-calon manten atau calon-calon mempelai pria dan wanita sebelum menikah nanti akan diedukasi nih sebenarnya apa aja sih permasalahan di dalam pernikahan itu, lalu bagaimana cara menanggulanginya, kesiapannya apa aja. Terus kita juga bisa memberdayakan diri kita. Jadi pastikan diri kita itu siap secara mental, finansial, dan beberapa faktor tadi yang udah disebutkan. Nah, kesiapan itu bisa kita dari melatih diri kita sendiri dan sebagainya. Itu ada contohnya? Nah, banyak juga program-program pemerintah yang dihadirkan di sini untuk menanggulangi pemerintah. Salah satunya adalah Forum Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian ada juga PIK Remaja dan juga ada Generasi Berencana atau GINRE. Dan tak lupa juga kesetaraan gender adalah salah satu juga upaya untuk mencegah pernikahan dini. Kira-kira untuk kegiatan pernikahan tersebut bagaimana ya? Biasanya kegiatan pernikahan itu dilakukan ketika kita sudah mengajukan ke KUA. Sekarang juga ada banyak kegiatan yang dilakukan sebelum pernikahan. Kegiatan sebelum pernikahan, kayak misalkan itu tadi itu ada pelatihan, terus kegiatan sebelum pernikahan kita bisa ikut IR atau jadi brand. Nah, di situ kita banyak belajar tentang kebudayaan perempuan, kebudayaan remaja. Jadi kita diberdayakan di situ, kita dilatih kita dilatih menjadi lebih baik, bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengatur secara prioritas, dan ya problem solvingnya itu kita dilatih di situ. Jadi itu adalah salah satu soft skill yang bisa kita terapkan ketika kita berumah tangga gitu. Tips-tips dong Kak untuk pernikahan dini Juga pernikahan dini ya, tips-tipsnya mungkin kita bisa juga tuh sebelum menikah kita upgrade lah istilahnya. Kita tuh lebih mengembangkan diri kita, kayak misalkan kita banyak-banyak pengalaman, banyak-banyak berlatih gitu, atau bisa juga kalau misalkan tuntutan dari lingkungan dan sebagainya, kita coba deh berbicara secara matang-matang gitu, secara diputuskan secara beberapa hal gitu, tidak satu aja. Dan terus kita juga harus bisa juga kita belajar skala prioritas. Jadi prioritasnya yang pertama itu apa gitu, kita tetapkan prioritas kita. Misalkan kayaknya aku setahun 2 tahun ke depan aku mau fokus belajar dulu, atau setahun 2 tahun ke depan aku mau fokus kerja. Jadi prioritaskan kita itu di situ, sambil kita menjalani itu kita sambil banyak menyelam, ya seperti sambil minum air lah. Jadi kita tuh juga bisa di situ belajar dan sebagainya. Ada kan? Itu semua penting sih, tapi ada yang pertama yang lagi adalah mengenal pengalaman. Ya betul banget. Oh iya Kak, aku mau tanya, penting gak sih Kak perempuan berjuang setelah itu? Menurut aku ini kembali ke pendapat masing-masing ya. Tapi kalau menurut aku perempuan bekerja setelah menikah itu penting. Penting karena kita bisa memberdayakan diri kita yang pertama. Perempuan tapi tetap ketika kita sudah memutuskan untuk menikah dan kita nantinya akan berkarir atau bekerja setelah menikah, tentunya dengan kesiapan kedua belah pihak. Nantinya kalau sudah memutuskan punya anak, ya harus didiskusikan bareng-bareng, lalu gimana, caranya gimana. Kalau misalkan perempuan menikah, ya nggak apa-apa, menurutku itu keputusan di antara suami istri gitu. Aku rasa berarti sekian dari podcast hari ini ya. Semoga bermanfaat dan buat pemirsa atau adik-adik yang sedang belajar yang lagi nonton podcast ini, fokus belajar dulu ya, jangan banyak-banyak pacaran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.